Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hasnawati Suryapuro, SST MKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Background pendidikan saya adalah kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi. Mata kuliah yang pernah saya ampuh selama menjadi dosen di jurusan kebidanan diantaranya etiko-legal dalam praktik kebidanan, promosi kesehatan, asuhan kebidanan pada neonatus bayi dan balita, komunikasi dalam praktik kebidanan, LTA, praktik kebidanan klinik 3, PKK 2, isi dalam kesehatan reproduksi, KDK 1, KDK 2, medical science, asuhan kehamilan dan asuhan persalinan bayi baru lahir. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh pada semester 3, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita menggunakan metode DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun deskripsi dari mata kuliah Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita adalah sebagai mata kuliah wajib yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita dengan memperhatikan kebutuhan dasar, prosedur, dan keterampilan serta evidence-based dalam praktik asuhan neonatus, bayi dan balita yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan, preventif dan promotif, pemantauan tumbuh kembang, deteksi dini tanda bahaya komplikasi, penanganan awal kegawat daruratan, serta pendokumentasian. Bobot SKS pada mata kuliah ini sebanyak 4 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 3 SKS praktik. Mata kuliah ini diampu oleh beberapa orang dosen dan tim teaching yang akan ditempuh selama 1 semester dengan 16 kali pertemuan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yakni mahasiswa mampu. Yang pertama, melakukan asuhan kebidanan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah secara profesional sesuai kewenangan berlandaskan kode etik profesi dan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, memahami konsep ilmu kebidanan obstetrik faktual tentang jenis, tanda gejala penyakit-penyakit umum dan infeksi pada kehamilan, persalinan, postpartum, bayi baru lahir, bayi dan balita. Yang ketiga, melakukan deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada neonatus, bayi dan balita, serta menguasai prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan neonatus, bayi dan balita. Dan yang keempat, melakukan pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi dan balita, bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Adapun materi pembelajaran atau bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita. Yang kedua, evidence based dalam asuhan neonatus bayi dan balita. Yang ketiga, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan neonatus bayi dan balita.
Yang keempat, pengenalan tanda bahaya pada neonatus, bayi dan balita. Yang kelima, pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi dan balita. Yang keenam, deteksi dini dan penanganan awal kegawat daruratan pada neonatus, bayi dan balita. Dan yang ketujuh, manajemen asuhan pada neonatus, bayi dan balita. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan metode DIA, di mana D adalah delivery atau proses penyampaian materi yang saya sampaikan pada mahasiswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pada proses ini, penyampaian materi berdasarkan LPS menggunakan media PPT, aplikasi Siakat Cloud, dengan referensi dari mata kuliah yang terdiri dari buku ajar asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita, textbook, jurnal hasil integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yakni dengan judul Edukasi dan Pelatihan Ibu Bayi Balita Risiko Stunting melalui kelas Parenting Holistik dan Terapi Komplementer yang terbit pada Februari 2024 di jurnal Sinta 3. Yang kedua, integrasi hasil penelitian dengan asuhan kebidanan holistik terhadap stunting di Kecamatan Tilango dan Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Laporan hasil penelitian dan hasil integrasi hasil pengapmas yang ketiga adalah dari jurnal JMN dengan judul Pencegahan Stunting melalui Pengaplikasian Baby Massage. Metode pembelajaran yang kedua adalah interaction, di mana interaction ini atau interaksi yang merupakan proses mahasiswa aktif dalam pembelajaran dalam upaya mencapai suasana belajar yang baik, di mana saya menggunakan metode ceramah tanya jawab. Yang kedua, saya menggunakan metode small group discussion, di mana metode ini untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan melalui diskusi kelompok kecil. Metode pembelajaran selanjutnya adalah metode demonstrasi atau simulasi, di mana metode ini bertujuan untuk memperjelas konsep dan keterampilan dengan cara memperagakan atau memperlihatkan secara langsung kepada mahasiswa. Asesmen atau hasil penilaian belajar yang saya lakukan adalah melalui penilaian sebagai berikut, yakni penugasan sebanyak 20%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 35%, dan praktek sebanyak 35%. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya, yakni penanganan awal kegawat daruratan pada bayi baru lahir dengan subtopik perawatan BBLR menggunakan metode baby spa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk mengikuti perkuliahan asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita. Ya. Namun sebelum perkuliahan dimulai, saya absen dulu ya. Iya. Alia Anggraini Ibrahim, hadir Bu. Amalia Ramadan Hasan, hadir Bu. Anastasia Artif, hadir Bu. Aprilia Abdullah, hadir Bu. Sebelum memulai perkuliahan, jadi kita berdoa dulu ya. Ya. Silakan berdoa baik. Selesai. Ya, oke. Untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-14 ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang perawatan bayi BBLR menggunakan metode Kanguru ya. Masih ingat apa itu metode Kanguru? Oke, silakan Aprilia. Metode Kanguru perawatan metode Kanguru yaitu perawatan bayi baru lahir, tentang bayi yang lahir BBLR atau prematur, yaitu antara kulit ke kulit bayi dan ibu atau dengan ibu secara terus-menerus dengan posisi bayi terpakai dari ibu dengan posisi tegak, kemudian dibentuk seperti posisi kanguru yang seperti anak kanguru ya. Sudah pernah lihat kanguru? Ya. Sudah pernah lihat metode kanguru? Sudah ya. Oke, baik. Nah, sekarang materi kita itu adalah perawatan bayi BBLR dengan metode baby massage.
Materi ini merupakan submateri dari penanganan awal dan perawatan bayi baru lahir yang diintegrasikan dari hasil pengabdian kepada masyarakat dengan judul edukasi dan pelatihan ibu bayi balita risiko stunting melalui kelas parenting holistik dan komplementer. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar baby massage dan melakukan prosedur tindakan baby massage dengan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke definisi baby massage. Ya. Nah, baby massage itu menurut Himala Mediur tahun 2000 itu adalah praktik memberikan pijatan lembut dan terstruktur pada bayi dengan tujuan meningkatkan sirkulasi darah, merangsang sistem saraf, dan membantu perkembangan otot, serta memberikan rasa nyaman pada bayi. Apa sih manfaat baby massage ya, terutama untuk bayi baru lahir dengan BKMN? Yang pertama, dia bisa meningkatkan kualitas tidur ya. Jadi setelah dipijat tuh bisa tidur berjam-jam bayinya ya. Oke. Yang berikut adalah meningkatkan berat badan pada bayi prematur, termasuk bayi dengan BKMN ya. Jadi menurut referensi dari Silva et al. Tahun 2020 bahwa pijat bayi ini terbukti mempercepat kenaikan berat badan pada bayi prematur melalui stimulasi saraf dan perbaikan metabolisme. Pijat bayi ini dapat menurunkan hormon stres kortisol dan meningkatkan hormon oksitosin ya. Jadi hormon oksitosin itu adalah hormon bahagia ya. Nah, kalau kita pijat itu bisa merangsang keluarnya hormon oksitosin. Sama dengan pijat oksitosin pada ibu nifas ya, Bu Nifas sudah belajar ya? Nah, jadi kalau kita pijat oksitosin itu bisa merangsang hormon bahagia ya, meningkatkan hormon oksitosin dengan membantu bayinya bisa lebih rileks ya, lebih nyaman. Oke. Selanjutnya meningkatkan sistem imun bayi ya. Bayi yang normal saja bisa terjadi gangguan kesehatan, apalagi bayi dengan BB ya. Makanya dengan pijat ini atau baby massage ini bisa meningkatkan sistem imun ya, dengan itu rangsangan ya. Saat kita pijat tuh bisa merangsang sistem imun pada ya. Kemudian yang paling penting adalah memperkuat ikatan emosional antara ibu dengan bayinya ya. Diharapkan pijat ini bisa dilakukan oleh orang tua melalui siapa? Anda sebagai calon bidan yang akan memberikan edukasi ya. Jadi ibu, ini loh cara pijat bayi ya. Dan pijat bayi ini termasuk dalam kompetensi bidan ya. Bahkan sekarang ada bidan yang membuka apa? Ongker ya. Dan ini bisa jadi peluang usaha buat Anda nanti ketika sudah lulus dari program bidan ya. Jadi bidan itu tidak hanya kerja di puskesmas, di rumah sakit ya, tapi Anda bisa membuka usaha, peluang usaha. Contohnya ini, misalnya ada buka Mom and Baby Spa Aprilia ya. Keren ya. Nah, kira-kira ada yang punya pengalaman tidak yang pernah membawa mungkin saudara, ponakan, atau adik ke tempat spa bayi? Saya ikut. Oh, silakan. Jadi keponakan saya itu dibawa ke bidan untuk melakukan bidan bayi. Terus manfaat yang didapatkan itu bayi yang tadinya rewel bisa jadi tidak rewel untuk tidur malam. Berarti cocok ya dengan hasil penelitian ya menurut Les SM et al. 2021 bahwa pijat bayi ini dapat membantu bayi lebih cepat tidur dan mengurangi stres atau bayi rewel ya. Bagus sekali. Nah, ini ada kontraindikasi dari pijat atau baby massage. Kira-kira dalam keadaan seperti apa kita tidak boleh melakukan pijat? Yang pertama saat bayi demam. Jadi ketika bayi demam tidak boleh pijat ya. Saat bayi tidur tidak boleh ya. Jadi tidak tidur kemudian dibangunkan untuk dipijat ya, itu tidak boleh. Yang ketiga saat dia lapar atau dia haus itu tidak boleh juga ya. Yang kedua itu sering mengalami kejang. Nah, berarti sebelum kita melakukan pijat itu harus dianamnesa dulu ya. Harus ditanya dulu ibunya apakah ada riwayat kejang. Ya, betul. Kemudian dalam keadaan rewel atau tidak nyaman ya. Kadang kalau kita mau pijat tuh bayinya jadi rewel ya. Apalagi saat kita pijat kemudian dia rewel. Jadi usahakan bayinya dalam keadaan sehat ya, dia tidak rewel, dia siap menerima tindakan baby massage. Kemudian tidak lama setelah makan dan minum. Artinya tidak boleh setelah dia makan itu langsung dipijat ya. Oke, di sini boleh kita menggunakan minyak kelapa ya. Minyak kelapa yang baru, jangan minyak kelapa yang bekas boleh ikan, kemudian ayam bakar untuk memijat bayi itu tidak boleh ya. Jadi minyak baru, boleh minyak virgin oil, boleh minyak almond ya, boleh minyak zaitun ya, itu macam-macam minyak untuk
Jadi massage ya. Persiapan terakhir itu yang pertama, kita harus menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan. Jadi jelaskannya ke siapa? Ke ibu atau ke orang tua ya. Kemudian kita melakukan inform consent. Jadi kita inform consent dulu ke ibunya. Selanjutnya kita memastikan perlengkapan alat ya. Nah, tahap interaksi itu kita harus menyapa bayi. Ya, walaupun dia bayi, kita harus menyapa. Halo adek, apa kabar hari ini? Hari ini kakak akan melakukan baby massage atau akan melakukan pijat. Ya, cuma bisa sapa bayi. Kemudian posisikan bayi senyaman mungkin ya. Kalau kita mau pijat, usahakan tempatnya itu jangan yang berbusa. Ya, saya tempatnya di datar ya. Tuh, jangan juga ini tadi sosoknya di meja, Anda melakukan pijat pastinya di meja ya. Jadi menunjukkan sesuai dengan kondisi pasiennya. Nah, kemudian membuka baju bayi sambil mengajak bicara. Jadi kalau misalnya kita memijat dari daerah kaki, jangan dulu dibuka semua bajunya. Ya, jadi satu persatu dibuka. Nah, ini tahapan pemijatan bayi. Ya, ini ada tahapannya, ada 6 tahap. Yang pertama di kaki, yang kedua di area perut, yang ketiga di dada, yang keempat di tangan, yang kelima muka, dan yang keenam di area tubuh. Ya, jadi ada berapa langkah? Ya. Nah, yang pertama di kaki. Jadi di kaki kita meletakkan minyak dulu ya. Kita letakkan minyak ini seperti ada di gambar. Kita letakkan minyak di telapak tangan. Kemudian untuk respon yang pertama kali ya, kita letakkan di bagian belakang telinga dan kaki ke arah dalam. Ya, halo adek. Ya, gitu. Oke, selanjutnya kita sentuh sampai kita meminta izin tadi ya. Yang kedua, kita menyentuh kaki bayi sampai dengan telapak kaki. Ya, kita sentuh sampai ke arah telapak kaki. Ya, ini kita memberikan energi positif kepada bayi. Ya, oke. Langkah yang ketiga, ini kita melakukan perahan halus ya. Jadi memijat bayi itu tidak boleh dengan kekuatan penuh ya. Kita harus dengan terbuka. Ya, jadi kita pijat dulu ke arah bawah, ke arah bawah. Ya, sini. Saya lihat. Nah, jadi kita pegang lembut ke arah bawah. Langkah yang keempat, ini kita mengeras. Ya. Nah, kita keras. Oke. Nah, langkah yang kelima, ini kita usap punggung. Ya, dari ini dari pangkalnya sampai ke ujung jari. Langkah yang keenam, kita pisahkan jari-jari kaki. Langkah yang ketujuh, kita pijat dari arah kulit ke arah jari-jari. Ya. Oke. Langkah yang kedelapan, kita pijat melingkar pada pergelangan mata kaki bayi. Nah, setelah itu, langkah yang kesembilan, kalau yang pertama tadi kita pernah dari atas ke bawah, kita pernah dari bawah ke atas. Nah, ini sudah selesai kaki. Ya, kita ulangi langkah yang sama dengan di kaki yang sebelah kiri. Ya. Oke, kita lanjut ke perut ya. Nah, perut kita sama kalau misalnya baby oilnya atau minyaknya sudah mulai kering, itu kita basahkan lagi ya telapak tangan kita. Kemudian kita letakkan kedua tangan di perut bayi ya. Nah, selanjutnya tangan kiri kita letakkan di area pusat. Nah, ini menjawab pertanyaan Aprilia tadi ya. Bisakah baik bayi dengan baby oil itu langsung dipijat ya? Bisa ya. Walaupun dia masih ada dengan batas ya, kita bisa memijat ya. Dengan cara di bagian perut kita lindungi tali pusat dengan tangan kiri ya. Kemudian tangan kanan ini pijat dari daerah diafragma ke arah perut bagian bawah ya. Kita pijat dengan perlahan ya. Selanjutnya kita pijat perut dengan gerakan melingkar ya, setengah lingkaran. Jadi menggunakan dua tangan ya. Jadi kita pijat, oke, seperti ini dari arah kiri perut bayi ke arah kanan. Secara bergantian dengan kedua tangan. Ya. Oke. Bisa diikuti? Bisa ya. Oke. Selanjutnya, ini kita membuka perut bayi menggunakan jempol. Dari arah diafragma sampai di bagian pusat. Ya. Kita buka dari arah diafragma. Nah, setelah itu langkah yang keenam, itu gerakan I love you. Ya. I love you itu dari sini. Ya, pijat dari kiri atas ke bawah dengan menggunakan jari-jari tangan. Kemudian L, pijat dari perut kanan atas ke kiri, ya. Lalu diusap seperti huruf L terbalik. Ya, jadi begini I love you, ini L ya. Nah, kemudian U, pijat dari kanan bawah, ya, dari kanan bawah ke daerah usus buntu, kemudian ke atas dan ke kiri. Jadi I, ini L, kemudian U.
Ya, itu eye dongle. Nah, selanjutnya itu dipijat di, kalau tadi dari atas diafragma ya, dari diafragma ke sampai di pusat. Nah, sekarang langkah ketujuh dari bawah pusat sampai di perut bagian bawah menggunakan dua jempol secara bersamaan ya. Jadi kita kejar. Oke. Nah, selanjutnya langkah yang ke-8 itu seperti gerakan piano ya. Piano kita letakkan jari-jari kita, kemudian kita putar ya, sesuai dengan jarum ya. Oke. Nah, langkah yang selanjutnya itu sudah daerah perut sudah selesai ya. Selanjutnya di daerah yang dada. Nah, di daerah dada itu yang pertama kita gerakan lock ya. Di daerah dada ini ya, lock. Oke. Selanjutnya itu gerakan butterfly. Butterfly itu kita menyilangkan ya. Jadi tangan kita silang dari samping kiri, dari samping bawah ketiak ke atas ke bahu secara berlawanan. Itu namanya butterfly. Ya, jadi lock, kemudian butterfly. Ya. Selanjutnya kita pijat jantung kecil di area putih. Ya, kita pijat. Oke. Langkah yang ke-6 itu sayap. Jadi menggunakan kedua tangan. Kemudian kita ambil dari bawah ketiak dan kita seperti gambar sayap ya, dari arah samping dada ke arah atas. Itu sayap ya. Nah, itu sudah selesai di daerah dada. Sekarang di daerah tangan ya. Nah, daerah tangan tuh kurang lebih sama dengan di area kaki ya. Jadi yang pertama ini gambarnya, yang pertama kita usapkan dari dia gerak dari atas ke bawah ya. Setelah dari atas ke bawah kita menggulung ya, menggulung. Oke. Setelah itu kita langkah kelima itu mengusap dari pangkal tangan ke jari-jari ya. Kemudian kita memisahkan jari-jarinya ya. Setelah itu dari telapak tangan ya. Kemudian pijat ke arah melingkar untuk pergelangan tangan jari. Oke. Nah, selanjutnya itu diperah ke arah atas ya. Nah, dan yang ke-10 ini untuk menstimulasi penambahan berat badan bayi ya. Jadi kita pijat di area jempol ya, dari arah atas ke bawah ya. Nah, setelah itu kita usap dengan baik itu dari luar ke dalam. Nah, tuh sudah selesai. Kita ulangi langkah yang sama di tangan yang sebelah kiri ya. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya? Tidak ya? Oke, kita ke bagian muka ya. Nah, bagian muka ini yang pertama, kita letakkan kedua jempol kita di antara alis ya. Kemudian kita pijat ke arah luar ya. Jadi tetap bayinya tetap berada di di tempatnya ya. Kemudian kita pijat ke arah luar. Kemudian dari pinggir alis ke arah bawah itu sampai ke rahang bagian luar. Ya. Nah, langkah selanjutnya ini meletakkan kedua ibu jari terapis di pertengahan rahang, ya, di antara setan hidung. Oke. Nah, selanjutnya langkah yang ke-6 itu diletakkan di bawah dagu, digerakkan dari tengah dagu ke arah samping, ya. Oke. Nah, langkah yang ke-7 usap rahang menggunakan jempol ke arah kanan dan ke arah kiri, ya. Baru ini usap rahang ke arah kanan, dagu ke arah kanan dan ke arah kiri. Ya, bisa diikuti? Bisa ya? Bisa. Oke, nah selanjutnya ini sudah selesai ya. Jadi tangan terapis kita usap di bagian di bawah telinga sampai ke arah bagian dagu. Nah, selanjutnya ini langkah yang terakhir yang ke-6 itu di area punggung. Nah, daerah punggung ini yang pertama kita tengkurakan bayi ya, kita tengkurakan bayi, kemudian tangan kiri berada di bokong, tangan kanan ini mengusap dari arah atas ke bawah ya, sampai ke arah bawah. Ini kita usap dengan lembut. Kemudian gerakan selanjutnya gerakan circle ya, atau melingkar dari atas ke bawah. Ya, dia melingkar dari atas ke bawah sampai di daerah bokong ya. Langkah yang kelima, ini kita gosokkan kedua tangan maju mundur, ya. Oke, maju mundur. Ini kita gosok-gosokkan. Oke. Nah, langkah yang terakhir itu gerakan menggaruk. Jadi kita garuk. Ya, dengan perlahan ya. Kita juga bolak-balik begini ya. Kita garuk dengan perlahan. Oke. Tahap terakhir, jadi kita posisikan kembali bayinya. Mengusap bayi dengan handuk bersih, jangan sampai badannya masih ada
minyak ya, jadi dia licin. Kemudian memakaikan baju bayi kembali, merapikan, membereskan peralatan dan cuci tangan. Oke, sudah selesai untuk baby massage ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, silakan Anda bagi jadi 3 kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dari kelompok jadi ke atas ke bawah. Oke. Kemudian langkah yang kedua seperti memerah. Nah, ya, dipraktekkan. Nah, tangannya oke, beras seperti memeras ya. Oke, langkah yang ketiga dari sini punggung kaki ke bawah. Ya, ditahan dengan tangan kiri, kemudian diperah ke arah bawah. Oke. Kemudian langkah yang selanjutnya seperti memisahkan jari-jari kaki. Oke. Nah, selanjutnya dari tumit ke arah jari-jari ya. Oke. Oke. Langkah yang terakhir di pergelangan kaki. Oke. Ya, di kanan dan dari atas ke bawah. Terus dia seperti memerah. Selanjutnya dia dilihat dari pergelangan kaki ke jari. Selanjutnya dia dari telapak tangan ke jari. Selanjutnya memisahkan jari. Lalu ya, terus diperas dari bawah ke atas. Oke, ya. Dulu, ya, selalu tangan dipotong. Ya. Ini ya, sampai yang kedua. Itu memisah. Oke, selanjutnya. Yaitu yang oke, ya, sekali. Ya, silakan duduk. Kira-kira bisa mengikuti ya? Oke. Nanti akan ada penugasan ya untuk kalian masing-masing membuat video baby massage menggunakan boneka ya, sesuai dengan langkah-langkah yang ada di panduan ya. Nanti tugasnya Anda memasukkan di plakat ya, tugasnya dikontrol minggu depan. Ya. Jadi materi hari ini sudah selesai ya. Tapi sebelumnya saya evaluasi dulu. Kira-kira adik-adik sudah mengerti tidak dengan penjelasan yang sudah saya berikan tadi ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan definisi, manfaat, indikasi, ya, kemudian tahapan pelaksanaan baby massage. Kira-kira ada yang tahu manfaat dari baby massage? Ya, silakan. Namanya siapa nak? Ini silakan. Manfaat pada baby massage itu yang pertama meningkatkan kualitas hidup bayi dan meningkatkan berat badan pada bayi prematur. Yang ketiga mengurangi kadar kortisol dan stres pada bayi. Yang keempat meningkatkan sistem imun pada bayi. Dan yang terakhir yang terkuat di kanal emosional bayi dan orang tua. Bagus sekali. Nah, kira-kira ada yang bisa menyebutkan kontraindikasi dari baby massage? Ya, silakan. Namanya? Anastasia, belakang Anastasia. Ya, jadi kontraindikasi yang pertama yaitu saat bayi demam, bayi beda, saat bayi rewel dan rasa tidak nyaman, dan saat bayi setelah makan dan minum. Nah, baiklah, materi kita sudah selesai. Kita akhiri. Minggu depan kita akan masuk di materi yang 15 ya, yang terakhir. Jadi 2 minggu lagi kita sudah masuk ujian akhir. Ya, oke, sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, mari kita berdoa. Silakan berdoa. Ya, selesai. Oke, materi hari ini selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami, bisa Anda praktekkan dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan metode pengajaran saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.